Tuhan kita yang begitu besar, yang luar biasa besar itu mau merendahkan diri dan mau tinggal di dalam kita. Tapi seringkali kita yang mau keluar, melenceng. Dan kemudian waktu kita gagal, kita salahkan Tuhan. Ya, padahal kita keluar dari jalurnya Tuhan, kita nggak ada di dalam Tuhan lagi. Nah, ini pentingnya sebagai seorang pemenang, kita harus tahu kita menang itu karena Kristus. Jadi kita harus tinggal dan tenggelam di dalam Kristus. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu di acara Morning Miracle. Dan juga teman-teman yang di Facebook bisa langsung mendengarkan. Kita akan kembali kepada tema khotbah sikap seorang pemenang yang terakhir, ketujuh, ya. Dan yang paling penting, kita nyanyikan pujian Tiada yang seperti Yesus. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab seluruh doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, Kau turun tangan memberkatiku. Sungguh Tuhan, Kau turun tangan memberkati setiap kami yang mendengar acara ini, ya Tuhan. Biarlah Tuhan pengurapan-Mu turun atas semua kami, secara khusus hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Kau kuduskan, sehingga hanya kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Terima kasih Engkau hadir di tengah-tengah kami, tetap hadir ya Tuhan. Dan biarlah sungguh Kau menjamah setiap pribadi yang mendengar Tuhan, baik di rumah sakit, dimanapun Tuhan. Kau urapi, berkati, Kau sembuhkan yang mengalami trauma, yang mengalami ketakutan, kekhawatiran, baik akan masa depan, akan ekonomi dan sebagainya. Kau juga tolong. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bertemu di acara Miracle Morning ini, dan kita masuk kepada sikap seorang pemenang yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tinggal atau tenggelam di dalam Kristus. Ya, yang pertama, sikap seorang pemenang adalah dia tenang, kemudian dia percaya diri, dia waspada, dan dia rendah hati.
Kemudian yang kelima, dia tekun. Keenam, dia fokus. Yang ketujuh, dia harus tinggal atau tenggelam di dalam Kristus. Ya, kita akan baca sama-sama dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, tapi kita akan masuk ke ayat 4, 5 dan seterusnya, ya. Di dalam ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku, dalam Yesus, dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, Yesus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, puji Tuhan. Ya, sebenarnya ya dengan yang ketujuh ini, ya itu melingkupi semua sebenarnya. Ya, kalau kita tinggal atau tenggelam di dalam Kristus, maka sebenarnya kita akan punya semua sikap-sikap yang lain. Ya, kalau kita perhatikan Alkitab kita yang 66 Alkitab itu kita perhatikan semuanya itu fokusnya adalah Yesus. Semua itu bicara mengenai Kristus. Jadi mari kita mau belajar benar-benar, perhatian kita, fokus kita itu ada di dalam Kristus. Dikatakan di situ, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Jadi kita ditutupi oleh Tuhan Yesus seharusnya. Ya, saya sering katakan bahwa Tuhan kita yang begitu besar, yang luar biasa besar itu mau merendahkan diri dan mau tinggal di dalam kita. Tapi seringkali kita yang mau keluar, melenceng. Dan kemudian waktu kita gagal, kita salahkan Tuhan. Ya, padahal kita keluar dari jalurnya Tuhan, kita nggak ada di dalam Tuhan lagi. Nah, ini pentingnya sebagai seorang pemenang, kita harus tahu kita menang itu karena Kristus. Jadi kita harus tinggal dan tenggelam di dalam Kristus. Kalau kita tenggelam dan tinggal di dalam Kristus, di ayat 4 dikatakan, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, kita nggak bisa melakukan apa-apa, kita nggak bisa berbuah, kita nggak bisa diberkati kalau kita nggak tinggal di dalam Kristus. Karena kita adalah orang-orang yang menjadi ketebusan dari Tuhan sendiri, dan kita mau nggak mau kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan ini yang penting. Jadi kita tinggal di dalam Tuhan, bahkan di ayat 7 itu dikatakan tinggal di dalam Kristus dan firman Tuhan itu juga tinggal di dalam kita. Ya, firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tapi Tuhan Yesus juga katakan tinggal di dalam Kristus, dan firman-Nya itu benar-benar ada dalam hidup setiap kita. Nah, beberapa waktu ini saya banyak pelayanan kepada anak-anak dan pemuda. Ya, dan di situ kita ajar anak-anak untuk hafal firman Tuhan, simpen firman Tuhan itu dalam hidup mereka, sehingga mereka akan diberkati Tuhan.
Ya, ada satu kelompok anak-anak yang awalnya itu ya nggak pinter, tapi pada waktu mulai diberi Alkitab, mulai disuruh hafal firman Tuhan, ya mereka ada perubahan. Mereka lebih cerdas dan mereka lebih luar biasa. Nah, Mazmur 91 ayat 1 sampai 16 hafal. Ada beberapa orang yang memang hafal. Dan saya tahu di satu panti asuhan di Gunung Sitoli itu semua anak-anaknya hafal Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, bahkan Yesaya 60 ayat 1 sampai 22 atau 23. Itu semua mereka hafal. Ya. Jadi mari kita mulai benar-benar fokus untuk tinggal di dalam Tuhan dan tinggal di dalam firman-Nya, sehingga kehidupan kita itu benar-benar sesuai dengan janji firman Tuhan. Ya, kita diberkati untuk menjadi berkat. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita sebagai pemenang-pemenang di dalam Kristus ini, kita harus tenggelam di dalam Dia, kita harus intim dengan Dia. Yesaya 40 ayat 31 mengatakan orang yang diam di dalam Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Jadi orang yang intim dengan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Dan kalau kita perhatikan di Mazmur 91 itu juga tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam naungan Tuhan. Bahkan di ayat 14-nya itu dikatakan melekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, sehingga kita akan diluputkan, kita akan dimuliakan. Nah, ini yang begitu banyak janji firman Tuhan yang kita sebagai anak-anak Tuhan itu seringkali miss, seringkali kita nggak tahu, seringkali kita menderita karena kita nggak tahu firman Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo belajar. Coba pacu diri kita untuk baca. Kalau saran saya sih sebisa mungkin baca 4 pasal. Satu hari itu baca 4 pasal, maka setiap tahun kita akan selesai 1 kali. Ya, kalau saudara mulai dari umur 20 dan Tuhan pakai saudara sampai umur 70 atau 80 atau 100, maka ya potong aja 20-nya ya. Ya, tapi kalau saudara ya bertekad, oh ya saya mau baca nih, ya seperti saya ya gila-gilaan, saya mau baca sampai sesuai dengan umur saya 66. Sekarang sudah ke 65 kali. Ya, saya kira tahun ini saya akan capai ya 66 kali sesuai umur saya. Tapi tahun depan Februari itu saya 67. Jadi itu ya udah bisa normal. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian sadari firman Tuhan di Yohanes 15 ini mengatakan kita harus tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tinggal di dalam Yesus, ayat 8-nya mengatakan kita berbuah banyak. Ya. Dan di situ Tuhan Yesus sendiri juga katakan, saya bacakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita sebagai murid Tuhan, sebagai pemenang di dalam Kristus itu harus berbuah banyak, harus banyak bawa jiwa-jiwa, harus ya banyak deposito kita untuk rumah kita di surga nanti ya. Jadi orang yang berbuah banyak itu baru disebut murid-murid Tuhan Yesus. Seberapa banyak jiwa yang kita sudah bawa? Ya bagi Tuhan bukannya hitung-hitungan angkanya, ya. Karena Yeremia sendiri dia enggak banyak orang Israel yang bertobat. Tapi Tuhan perhitungkan dia sebagai nabi yang besar. Ya. Jadi hitung-hitungannya Tuhan yang hitung. Tapi seberapa banyak kita bersaksi, seberapa banyak kita membagikan kebenaran firman Tuhan, ya. Kalau Tuhan izinkan, maka orang-orang itu akan dimenangkan melalui pelayanan kita.
Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo kita mau tenggelam. Saya selalu katakan kita itu berhubungan dengan Allah Bapa melalui doa, pujian, penyembahan. Ya, kita banyak harus hadirkan Tuhan itu melalui doa dan pujian penyembahan. Nah, seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terlalu sibuk sehingga kita nggak sempat menghadirkan Tuhan dalam hidup kita dalam pujian penyembahan. Kemudian kita berhubungan dengan Tuhan Yesus itu melalui firman. Kita baca Alkitab. Ini saya selalu bilang, ya, ada 8 hal yang kita harus lakukan dengan firman Tuhan. Baca supaya kita bahagia. Kemudian dengar supaya iman kita bertambah. Kemudian renungkan firman Tuhan supaya apa saja yang kita lakukan berhasil. Keempat itu hafal firman Tuhan supaya kita nggak berdosa kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 11. Kemudian kita harus pelajari firman Tuhan supaya kita juga berbuah banyak. Kisah Rasul 2 ayat 42 sampai 46. Kemudian firman Tuhan itu juga harus diperkatakan. Ya, istilah kerennya sekarang ini deklarasi firman Tuhan. Ya, kita perkatakan firman Tuhan. Saya dan istri dan keponakan itu tiap hari baca, ya, baca dengan suara dikeluarkan Mazmur 91, Yesaya 60, Yesaya 61, kemudian Yehezkiel 36. Ya, jadi mari kita mau tenggelam di dalam Tuhan, kita mau tinggal di dalam Tuhan sehingga kita benar-benar terjadi firman Tuhan yang Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita. Sehingga Kejadian 12 ayat 3 itu mengatakan kamu diberkati untuk menjadi berkat bagi semua kaum. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo tinggal atau tenggelam di dalam Kristus dan berbuah-buah banyak. Ya, jadi mari, karena orang yang berbuah banyak itulah yang disebut murid-murid Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ayo pada waktu kita sakit, karena kita tahu firman, kita tumpang tangan atas diri kita dan kita katakan saya sudah sembuh oleh bilur Tuhan Yesus. Waktu kita kekurangan, kita percaya, ya, bahwa mandat yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan saya sering katakan kodrat yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk menguasai bumi, untuk diberkati dan jadi berkat. Ya, nah waktu ada masalah-masalah dalam hidup kita, kita terus bergerak. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau benar-benar tenggelam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar sikap seorang pemenang yang ketujuh, yaitu tenggelam, tinggal di dalam Kristus, tinggal sehingga kami mengenal Kristus dengan lebih baik. Tuhan, biarlah setiap pemirsa yang ada baik di YouTube maupun di Facebook, Tuhan, di rumah maupun di rumah sakit, dimanapun Tuhan, Kau urapi dan Kau berkati Tuhan. Semuanya mau tinggal di dalam Kristus, mau intim dengan Tuhan Yesus, baik melalui firman, baik mau melalui doa, pujian, penyembahan, bahkan juga berhubungan dengan Tuhan Roh Kudus dalam pelayanan ya Tuhan, maupun dalam pekerjaan ataupun sekolah dan sebagainya, berhubungan dengan Tuhan Roh Kudus yang akan memimpin dan menolong kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang di rumah atau di rumah sakit. Kau jamah dan sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, sakit apapun itu ya Tuhan. Oh, COVID-19, jantung Tuhan, darah tinggi, gagal ginjal dan sebagainya Tuhan, oleh bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka yang berusaha, baik usaha kecil, menengah maupun besar Tuhan. Engkau berkati supaya usahanya semakin diberkati. Yang kecil menjadi besar, yang menengah menjadi besar Tuhan, yang besar menjadi lebih besar ya Tuhan. Oh, di dalam nama Yesus, hamba-hambamu, anak-anakmu yang bekerja sesuai dengan janji firman-Mu, mereka menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Mereka diberkati dan jadi berkat ya Tuhan. Ayo berdoa untuk anak-anak muda yang sekolah Tuhan, bahkan anak-anak
kecil sekalipun Tuhan, biarlah berikan kepandaian seperti Daniel yang 10 kali lebih pandai Tuhan dari orang-orang pintar yang tidak punya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kaum muda ya Tuhan, biarlah Kau pakai untuk menjangkau kaum muda di luar sana ya Tuhan, yang membutuhkan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Sebagai penutup kita nyanyikan pujian yang tadi.